Hai sahabat kontar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Om Cid, di channel sebuah channel yang bahas seputar dunia kontar. Oke sahabat kontar, setelah sekian lama belum sempet bikin video, akhirnya sekarang bisa bikin video lagi ya. Bagi kalian yang udah inbox ya atau komen di YouTube saya, terima kasih banget ya supportnya, terus dukungannya kayak gitu ya. Yang masih belum kejawab pertanyaannya, mungkin lain kali saya coba untuk sempetin menjawab pertanyaan-pertanyaannya ya. Oke bang, di video kali ini mau bahas tentang apa bang? Di video kali ini saya mau bahas tentang beberapa hal yang harus dilakukan sebelum membuka usaha konter ya. Saya ulangi sekali lagi, jadi di video kali ini saya akan bahas tentang beberapa tahap atau langkah yang harus dilakukan sebelum kalian itu benar-benar buka usaha dunia konter. Oke, nggak usah pakai lama, kita langsung cek aja videonya. Ya, jadi kalau kalian misalkan sahabat konter udah punya ada niatan ya untuk membuka konter pribadi kayak gitu ya, nggak kerja ke orang lain, menurut saya ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum kalian itu benar-benar memutuskan mulai usaha konter tersebut. Nah, ada kurang lebih 3 yang harus kalian lakukan. Yang pertama yaitu kalian harus menentukan lokasi yang benar-benar strategis. Kenapa? Karena kalau usaha konter itu kalau misalkan letaknya itu bagus, strategis ya, itu akan lebih cepat untuk berkembangnya konter tersebut, akan lebih cepat juga untuk mendapatkan pelanggan kayak gitu atau pembeli lah minimal ya. Jadi kalau misalkan letaknya agak kurang strategis, agak sepi, misalkan di tengah sawah, itu agak lumayan kurang menguntungkan sih menurut saya. Jadi kalau pilih lokasi strategis mungkin yang padat dengan pemukiman itu bagus, atau dekat dengan instansi kayak sekolahan, kayak kantor-kantor apa gitu, itu menurut saya akan lebih menguntungkan dan lebih cepat untuk bisa mendapatkan pembeli dan calon pelanggan. Tinggal nanti kalian pelayanannya bisa memikat hati orangnya atau enggak. Kalau misalkan kalian enak, mungkin dia bisa balik lagi jadi pelanggan kalian kayak gitu ya. Jadi yang pertama sebelum kalian itu membuka usaha konter ya, kalian harus cek lokasi dulu. Kalau misalkan mau di rumah gimana bang, nggak masalah sih, tapi kalian juga harus pikirin dulu kira-kira ini kalau buka di depan rumah itu padat nggak. Kalau misalkan kalian masih rumahnya jarang tetangga, itu kalau menurut saya kurang bagus sih gitu. Tapi kalau mau tetap mencoba nggak apa-apa gitu. Nah, itu tips yang utama. Sekarang kita ke tips yang kedua. Nah, untuk tips yang kedua yaitu kalian harus survei pasar. Survei pasar tuh maksudnya gimana sih? Jadi kalian tuh menentukan targetnya itu mau apa. Kalau kalian nggak punya target, agak lumayan susah sih. Maksudnya target tuh gimana sih bang? Maksudnya tuh kayak gini. Ketika saya membuka usaha konter saya targetnya itu karena dekat dengan sekolahan. Di sini ada kurang lebih 2 atau 3 sekolahan. Nah, itu yang menjadi targetnya. Jadi kita punya target utama. Kalau yang lain orang-orang lewat itu ya tambahan lah, tapi yang utamanya itu ada. Nah, sama kayak misalkan kamu mau buka di rumah, targetnya tetangga kamu ini banyak nggak gitu ya, terus akrab nggak sama kamu. Kalau misalkan akrab tuh biasanya lebih cepat juga sih kalau sesuai pengalaman saya. Jadi dia udah terbiasa nyaman dengan kalian, syukur-syukur harganya juga oke lah, berani bersaing, harganya nggak terlalu murah banget kayak gitu, itu akan lebih cepat. Jadi kalau kalian udah punya lokasi, coba targetnya ada nggak di situ ya, lokasi bagus, targetnya misalkan kayak kantor atau sekolah, itu akan lebih cepat juga kayak gitu. Jadi tentuin juga pasarnya, target pasarnya kayak gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke yang terakhir yaitu yang ketiga. Nah, untuk yang ketiga ini lumayan sangat penting banget sih. Nah, yang ketiga itu apa sih bang? Yang ketiga itu kalian harus memikirkan dulu supplier yang akan menstok barang-barang di konter kalian, terutama ini voucher dan pulsa ya, karena ini yang paling dominan ya. Walaupun untungnya kecil, tapi ini yang paling perputaran itu setiap hari paling cepat dan paling dicari sama orang ya. Kalau yang untungnya paling gede itu aksesoris memang, tapi kalau misalkan yang perputaran yang paling cepat itu voucher sama pulsa ya. Jadi kalian harus lobby dulu nih, main-main ke konter-konter yang gede gitu ya. Coba cek, oh di sini harga sekian, kalau bisa grosiran enggak gitu, atau bisa biar di belakang misalkan kalian mau kayak gitu, nah itu bisa enggak. Nah kalau misalkan
udah beberapa hari survei. Nah kalau misalkan kalian bisa memutuskan, oh kalau yang ini lebih bagus deh kayaknya, boleh kayak gitu, kalian mau pilih yang mana, atau mau langsung ke kantor juga bisa. Tapi kalian juga bandingin juga lah harganya kayak gitu. Kadang harga di grosiran juga ada yang lebih murah dibandingkan harga yang dari langsung gerenya kayak gitu ya. Oke ya, kurang lebih seperti itu langkah yang harus kalian lakukan jika ingin membuka usaha konter sebelum buka ya, kayak gitu, sebelum mengeluarkan modal kayak gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Mudah-mudahan bisa lebih sering lagi, lebih rutin lagi untuk bikin video. Sampai ketemu lagi di video